Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast Santri. Oke guys, balik lagi kita ke Pod Country lagi. Kali ini kita bareng dengan Ustadz senior, Ustadz legend. Siapa yang gak kenal beliau? Ustadz Muklis Muzaki. Lo heboh gitu loh, Tat. Orang disambut kok meneng aja. Kayak nggak ada apa-apa. Berusaha untuk santai. Ya, Tat, gimana Tat? Kabar gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Seperti yang Rizky lihat lah, tambah gemuk, tambah subur. Ya, ini buat yang nggak tahu, beliau ini dulu apa? Owner El Huja. Owner yang ini banyak ngutang, ownernya banyak ngutang. owner dan Apa Tat? lengkap. Putus-putus ya suara sampean nih. Ya, ini Tat, mumpung sekarang kan malam tahun baru nih. Pengen nanya nih, soalnya banyak orang yang kontroversi masalah perayaan malam tahun baru. Ya kan? Kayak kita lah, oke lah, kita nggak pergi ke lapangan, kita nggak pergi meramaikan dengan trompet, kembang api dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita tuh tetap bikin acara gitu, ya entah bakar-bakar, ya entah ya apalah gitu. Pokoknya ya rame-ramean juga, tapi dalam skala pribadi gitu. Apakah orang yang seperti itu juga dihitung sebagai orang yang merayakan tahun baru? Apa enggak gitu loh. Ya, ini sama tahu semua lah ya, santri semua ini. Iya. Jadi tergantung niatnya gitu. Iya, lebih niat lah. Jadi semua amal itu tergantung niat. Jadi kalau memang kita niatnya itu memang di situ untuk merayakan hari raya tahun baru yang katanya itu adalah perayaan orang-orang barat. Apa itu, lahirnya dewa matahari atau dewa yang berwajah dua, nggak paham. Pokoknya intinya itu perayaan orang-orang kafir, jadi bukan budaya kita. Jadi alhamdulillah 3 tahun ke belakang ini masyarakat Indonesia sudah mulai paham lah ya, sudah paham, mengerti, dan itu bisa diketahui dengan banyaknya orang yang tidak keluar rumah, sudah mulai sadar tentang kepahaman agama gitu ya. Trompet sudah mulai nggak terlalu laku, petasan sudah mulai nggak terlalu laku, jalan sudah nggak terlalu macet. Alhamdulillah selama 3 tahun ini juga terus menerus malam tahun baru selalu hujan lebat gitu kan. Syukur kita kan. Bener. Alhamdulillah. Jadi ya tergantung niat masing-masing gitu, tergantung. Tapi kalau frame-nya aja, Tat. Jadi kalau frame-nya gini, Tat. Maksudnya kan ya kita orang yang dangkal ilmu lah. Jadi kalau seandainya ada orang yang pengen menyalahkan, misalkan kayak kita bakar-bakar ikan doang gitu. Terus nanti ada orang yang mungkin karena nggak bisa membedakan mana yang merayakan beneran, mana yang cuma sekedar bakar-bakar, akhirnya kita yang bakar-bakar tuh dilarang, ditegur gitu. Loh, ini kok bakar-bakar di tahun baru, kan nggak boleh merayakan tahun baru. Nah itu gimana coba cara membedakannya, Ustaz? Kalau niat kan pribadi orang masing-masing kan dalam hati, nggak ada yang tahu. Nah dari segi perilaku. Jadi kita ini menyalurkan hasrat kita atau keinginan kita dengan perkara yang halal itu juga berpahala, sebagaimana kita menyalurkan hasrat kita, keinginan kita, nafsu kita dengan perkara yang haram itu dosa. Kalau yang halal juga berpahala begitu. Jadi kalau semisal kita itu memang nggak keluar itu untuk menghindari ikhtilat laki-laki perempuan, menghindari
apa ya, bercampurnya atau syiarnya orang-orang kafir tentang tahun baru mereka Masehi itu. Masehi itu ada identik dengan lahirnya Yesus Kristus, anaknya Tuhan. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum lahirnya Yesus Kristus. Kalau setelah Masehi itu lahirnya Yesus Kristus. Jadi kita mengakui adanya Tuhan selain Allah. Nah, kalau orang itu tahu dan meyakini, dan ketika dia mengerjakan itu tidak adanya kelalaian itu, wah bisa kufur juga kan. Makanya kalau misal kita di rumah saja membakar-bakar dengan niat ya daripada keluar, terus daripada nganggur gitu kan, intinya kita tetap kembali ke tadi, kita kembali ke niat masing-masing. Kita ya seperti bakar-bakar biasa di rumah lah, nggak usah ada peringatan ya, karena memang tanggal merah gitu, nggak mau ngapain juga gitu. Bener. Oh iya, soalnya kan ya besok libur lah, ngapain maksudnya nganggur-nganggur, ya udah ngumpul bareng. Ya mungkin gitu kali ya alasannya tadi. Sebagian itu malah bagus, ada yang di musola, di masjid istighosa, habis istighosa makan-makan, wah keren itu. Oh iya, beda-beda orang lah. Ya itulah, karena ya namanya netizen loh, maksudnya kan bebas berpikir, jadi akhirnya apa yang ada ya diungkapkan gitu. Ya mungkin kalau seandainya oke, tadi kita udah bahas masalah tahun baru, terus cara membedakannya mana orang yang merayakan, mana yang enggak. Terus itu kan tadi bertepatan dengan tahun baru. Kalau kita flashback lagi ke Natalan kemarin, di mana ketika orang yang non Muslim itu ya pohon Natal, bagi-bagi hadiah, tapi ada juga dari segi Muslim ini ya nggak merayakan sih, tapi kayak bikin acara juga di rumah gitu loh, dengan alasan tanggal merah tadi itu juga, Tat. Nah, apakah ini termasuk tasyabuh karena sama-sama buat acara? Iya. Nah. Kalau memang kemarin kan tanggal 25 ya, kemarin Natal ya, sudah lalu ya. Itu memang heboh karena banyak dari pemimpin kita, orang-orang yang ditokohkan di Indonesia ini mengucapkan selamat Natal gitu. Itu memang heboh, kontroversial sekali gitu. Karena itu di Bahsu Masail, wah NU, Muhammadiyah, oh terserah seluruh ormas, nggak ada yang memfatwakan boleh, nggak ada ulama yang memfatwakan boleh, itu memang nggak ada. Ya kita mah gimana ya, cari aman lah ya, kita cari aman karena ini urusannya dengan akidah ya lakum dinukum waliyatin. Kan hari selain tanggal 25 kemarin Natal itu kan banyak sekali Ki. Kalau kita mau toleransi mah ada 360 hari kalau mau ngasih makan atau mau silaturahmi ke saudara kita atau tetangga kita atau orang tua kita yang masih beragama lain, ya di hari yang lain aja ngapain. Kalau misal kita mau buat acara di rumah, ya usahakan cari hari yang lain gitu. Jangan diistimewakan hari Natal dengan apa ya, sedikit apa ya, keserupaan gitu. Jadi kita mah hasilnya khawatir hati kita itu nanti ada keriduan atau perubahan tentang agama lain, itu bahaya juga gitu. Nah sekarang karena kita hidup di dunia digital di Indonesia apalagi gitu. Nah, namanya event Natalan, event tahun baru, pertama ya diskon, ya cashback lah, atau gratis ongkir contohnya gitu. Dan ketika saat itu pun juga kita bakalan terkena imbas dari event-event itu. Apakah kita termasuk mengambil manfaat dari Natal dan tahun baru tersebut? Enggak. Kalau di dalam agama mah enggak ya. Kita kalau itu tidak ada urusannya dengan akidah, enggak. Kecuali kalau ada urusan dengan i'anah, kita menolong mereka. Kita jualan pohon Natal, jualan kado untuk Natal. Memang kado khusus untuk Natal ya, bukan kado yang umum. Boleh kalau kado umum mah terserah dia untuk Natal.
kita jual HP ternyata untuk hadiah Natal, ya terserah kan, HP nggak ada hubungannya khusus dengan Natal. Tapi kalau ada pohon gini Tat, kalau kita punya online shop terus kita ngadain event spesial Natal juga, berarti kena dong Tat. Kalau kita mengadakan apa sih, mengadakan apa tadi, diskon, ya event mengatasnamakan Natal seperti itu, memang ya sedikit merayakan gitu ya, seakan-akan kita ikut merayakan ya. Maka bagi kita Muslim yang taat agama mah dijauhilah hari. Kalau memang kita mau ngambil keuntungan hari lain juga ada. Mau misal kita kehilangan apa ya, kehilangan pemasukan pada hari itu, yang lain lagi diskon besar-besaran, kan cuma satu hari mungkin laba 100-200 ribu lah. Kalau 100 ribu mah mudah cari hari yang lain. Iya benar. Ya kita cari aman dalam hal ini ya, dalam hal akidah cari aman aja gitu. Soalnya sempet ya beredar sih Zat. Maksudnya banyak orang itu ngomong masalah Natal itu gimana ya? Ya tadi sih dalam kutip toleransi. Akhirnya mungkin ya tetangga kita ini Kristen gitu Zat. Tetangga kita ini Kristen. Jadi dengan mungkin dia bahagia dengan hari itu, akhirnya kita tuh dikasih makanan yang banyak banget. Nah itu otomatis kan kita sebagai orang yang baik pasti nerima dong. Ya, tapi kan gini saja yang jadi pertanyaan itu, dari sekian banyak makanan itu yang jadi pertanyaan satu, apakah kita wajib menerima dengan keadaan yang mungkin kita khawatir ini tercampur apalah yang haram-haram gitu. Yang kedua, kita ini kalau saya terima, aduh ini saya termasuk ini lagi merasakan Natal lagi, karena kan itu ya kadonya kado Natal gitu. Kalau kita dikasih, kita boleh menerima, meskipun kategori nggak wajib apa gimana? Kita harus hati-hati ini. Kalau makanannya ini dimasak oleh dia sendiri atau rotinya itu dibuat oleh dia sendiri, dan ada kekhawatiran kalau barang-barang kan mungkin dia tidak menjaga tentang kesucian, habis masak babi atau masak anjing, kita ada kekhawatiran di situ. Lebih baik kita terima sebagai rasa apa ya, rasa empati kita agar tidak menyakiti hati dia. Tapi bagusnya jangan kita makan. Itu ada contohnya. Dulu para sahabat juga dikasih makanan oleh Yahudi, tapi tidak dimakan, tapi diberikan kepada tawanan, jadi nggak dimakan. Terus kalau misal kita dikasih boleh kita terima ya. Tapi kalau diundang ini beda lagi. Kalau diundang di acara mereka di rumah, tidak boleh hadir sama sekali. Kita tidak boleh. Padahal itu ini ada syukuran. Iya, meskipun tidak gereja, apalagi gereja. Kalau gereja, kalau ada acara seperti itu, ada acara Natal, nggak boleh sama sekali. Kalau di luar Natal masuk ke gereja, Imam Syafi'i khilaf. Kalau di situ ada patung atau gambar apa itu Yesus Kristus, gambar-gambar manusia atau patung, hukumnya haram. Kalau tidak ada gambar sama sekali, nggak ada patung, pokoknya seperti kamar biasa atau kelas TK gitu, ternyata untuk ibadah mereka gitu kan, nggak ada ruangan, mungkin yang miskin gitu kan, ruangan TK nggak ada apa-apa. Iya, nggak terdetek. Nggak ada hiasan. Boleh kita masuk tapi hukumnya makruh. Kalau imam yang lain, Imam Hambali, meskipun ada patung hukumnya makruh. Oke. Berarti lumayan menarik sih kalau mau dibahas Natal yang kemarin tuh. Pasti karena soalnya tiap tahun pasti begini gitu loh, Zed. Iya kan? Kalau ada ulama besar di sini, Cirebon, Buya Yahya namanya. Kita tidak harus mengucapkan, sebagaimana mereka juga tidak wajib mengucapkan kepada kita selamat ketika Idul Fitri, Idul Adha atau hari raya besar yang lain, Maulid Nabi. Itu nggak perlu dia mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri ya, selamat Idul Adha. Kita juga nggak perlu, terus nggak mengharuskan. Semisal mereka, ulama-ulama mereka, maksudnya pendeta-pendetanya membuat fatwa haram mengucapkan selamat Idul Fitri kepada orang Islam, kita mah oke-oke aja, enjoy aja, terserah. Aku menjadi ya terserah.
kita juga begitu gitu. Kita juga nggak perlu mengucapkan selamat Natal kepada mereka, nggak perlu. Sebagaimana mereka tidak perlu mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita juga nggak perlu. Iya, benar. Iya, apa ya, kayak terlalu toleransi gitu loh. Jadi yang Islam ke gereja, padahal yang Kristen loh Idul Fitri kan nggak ikut sholat. Iya. Ya itulah anehnya. Ketimpangan di negara kita yang parah itu, banyak video yang bercampur, orang lagi nyanyi di gereja campur tol Al-Badru, mengundang sholawatan rebana di dalam gereja. Ini yang apa ya, toleransi yang kurang tepat gitu, dan kelihatannya juga enggak melihat bagaimana agama gitu, enggak, pokoknya toleransi aja sudah. Iya, mungkin dia pikir maksudnya tuh, ya ini kan manusia gitu loh. Jadi kita harus ikut senang ketika saudara kita senang. Ya enggak sih? Iya sih, gitu. Kalau seandainya keluarganya masih, contoh ini mualaf, kalau keluarganya masih ada yang Kristen gitu tuh, terus gimana? Dia satu rumah loh, mau nggak Natalan nggak bisa. Banyak contoh aslinya, banyak contoh dan ya, pemisalan boleh, bisa juga kita itu mengatasi semua itu bisa. Jadi kita hidup bersampingan dengan orang-orang kafir, orang Yahudi atau orang Nasrani, itu bisa kita hidup dengan damai tanpa perlunya mencampur adukan agama, itu bisa gitu, bisa sekali. Seperti dia nggak punya uang, hutang kepada kita bisa membantu dengan uang. Dia nggak punya makanan, kita bantu dengan makanan. Dia kesusahan gitu, bangun rumah, atau bolehlah kita bantu. Kalau kan bantuan banyak sekali gitu. Semisal kasih mobil gitu kan, nah, kalau punya uang kasih mobil. Kalau memang Bapak mau toleransi, berbuat baik kepada tetangganya yang Kristen, kasihlah motor gitu kan. Senang itu Mas. Coba disuruh milih ucapan selamat hari Natal atau kunci motor NMAX baru gitu. Coba suruh milih. Iyalah, suruh milih, Pak. Ya semua orang ya pasti milih yang lain. Dari ucapan selamat hari Natal atau kunci motor R12 gitu kan, coba milih, pasti milih. Ini sekarang kalau kita memang ada pembahasan yang menarik nih. Mungkin ya kita memposisikan diri sebagai orang yang nggak paham apa-apa lah. Misalnya gini tadi ya, oke lah, kita balik ke tahun baru. Oke lah, tahun baru umat Islam dianjurkan untuk tidak merayakan. Tapi kenapa? Maksudnya ketika satu Muharram yang konteksnya sama-sama menyambut tahun baru gitu loh maksudnya. Nah, itu cara menjelaskannya secara ringkas itu gimana ke orang-orang gitu. Kan ini sama-sama merayakan tahun baru, cuma bedanya satu Masehi, satunya Hijriyah gitu loh. Nah, gimana coba jelasinnya? Ya, bagi umat Islam memasuki tahun baru itu bukannya bahagia seharusnya ya. Ini kita ngomong seharusnya ya. Yeah. Kalau tahun baru kan berkurang dia umurnya. Sebagaimana dia kayak ulang tahun, seharusnya nggak bisa dia bahagia karena umurnya berkurang gitu. Kebahagiaan dia itu seharusnya diungkapkan dengan rasa syukur ya, menambah amalan lah ya, amalan ibadah seperti itu. Terus adapun di dalam Muharram kita punya apa namanya, tradisi. Di situ kita puasa. Jadi cara syukur kita berpuasa, bersedekah, beristighfar. Terus ada yang mengatakan pada 10 Muharram itu ya, kalau di pondok pesantren kita itu pesta pora, barang siapa yang melonggarkan infak atau nafkah kepada keluarganya pada hari itu, maka akan dilonggarkan seluruh tahun hari-hari di tahun itu.
Kalau kita percaya mah insya Allah gitu kan. Ini lebih barokah juga ya nih hari 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 besar. Wah, tahun baru kita itu seharusnya lebih menarik daripada hari raya mereka seharusnya. Ya tapi gimana pastinya tuh cara ngasih taunya gitu loh. Karena kan orang-orang ahlu tahun baru Masehi itu pasti akan melawan dengan menggunakan argumen tadi. Loh, kamu aja merayakan tahun baru Muharram kok, kenapa saya nggak boleh tahun baru Masehi? Kalau kita orang Islam seharusnya sih nggak usah merayakan tahun baru Masehi ya. Tapi kalau semisal orang-orang Kristen selain Islam lah, non Muslim, ya terserah mereka dong. Kalau semisal mereka mau merayakan tahun baru pun terserah mereka, ya tetap kembali lagi lakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamaku, agamaku begitu. Nah, yang masalah itu kan kalau orang Islam ikut merayakan tahun baru orang Kristen gitu kan. Oh iya, jadi tahun baru Masehi itu sebenarnya lebih jatuh dominannya ke selain Islam tadi ya? Ya, okay. Jadi ada namanya itu hukum adat. Hukum adat ini adalah terjadinya sesuatu perkara yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Itu hukum adat. Ini bukan hukum syar'i atau hukum akli, ini hukum adat. Aslinya masalah, cuma karena berulang-ulang, opini berulang-ulang. Jadi biasa. Jadi seperti benar. Jadi orang menghadiri acara tahun baru, beli petasan, beli trompet itu seakan-akan ya wajar lah tahun baru gitu loh gitu kan, tahun baru gitu. Ya zaman kita kecil gitu kan pasti. Nah, kita juga pernah merasakan gitu kan. Cuma ini karena berulang-ulang seakan-akan benar, tapi kan alhamdulillah lah sudah sekarang itu sudah sadar tentang agama, sekarang sudah di YouTube banyak, di Instagram dakwah, streaming itu sudah banyak sekarang, agama itu sudah mudah diakses itu di internet. Jadi semua sudah paham hukumnya apa sekarang. Jadi alhamdulillah sih sekarang ini banyak yang sudah sadar, banyak yang sudah nggak keluar rumah gitu. Meskipun ada sedikit. Ini mah masalah iman, Islam masalah. Ya pokoknya gitu lah, Zat, panjang lebarnya gitu. Iya kayaknya sampai situ aja dulu, Zat, ya. Pembahasan. Kayaknya udah dari tadi udah banyak yang mau dikerjakan lagi nih. Oke, Zat. Ya udah, Zat, terima kasih atas waktunya. Sukses terus walaupun jarang ngechat. Ya udah, sama maju. Oke, Zat. Jangan lupa subscribe. Ustadz masih aktif Instagram nggak? Biar dipromosi. Asik. Oh ya, mana nggak pernah foto. Ya upload tapi. Malu karena sudah gemuk. Lockdown. Nanti kita punya buah hati kan. Nanti yang diupload beda lagi. Oke, yang paham. Oke. Ya udah, Tat, kita ya, Tat, ya. Nanti Instagramnya ada di deskripsi. Kalau mau tahu beliau lebih lanjut bisa di follow Instagram beliau ya. Oke, terima kasih semuanya yang nonton. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.